warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Azhar Lubis. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Kali ini saya ingin menjawab 4 pertanyaan ketika kita baru pertama sekali belajar komunikasi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih komunikasi dan bagaimana proses komunikasi itu? Nah, jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu atau kelompok kepada satu individu atau kelompok lainnya. Kemudian bagaimana proses komunikasi itu? Jadi pertama sekali kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi proses komunikasi dimulai ketika seorang sender atau komunikator mengirimkan sebuah pesan, kemudian pesannya diterima oleh seorang receiver atau komunikan, si penerima pesan. Kemudian seorang receiver memberikan respon atau umpan balik kepada seorang komunikator. Nah, itulah yang dinamakan dengan feedback. Kemudian dalam proses komunikasi juga dikenal dengan encoding dan encoding. Jadi encoding adalah proses persiapan yang dilakukan oleh seorang komunikator sebelum ia menyampaikan pesannya. Kemudian decoding adalah proses penafsiran yang dilakukan oleh seorang komunikan setelah ia menerima pesan dari seorang komunikator. Selanjutnya dalam proses komunikasi juga sering terjadi yang namanya gangguan. Nah, gangguan itulah yang dikenal dengan noise. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana kriteria yang harus dimiliki baik seorang komunikator atau komunikan dalam berkomunikasi yang baik. Nah, nanti akan saya sertakan contohnya. Jadi ada 5 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang komunikator maupun komunikan. Yang pertama yaitu komunikasi skill atau kemampuan berbicara. Yang kedua yaitu adanya sikap atau perilaku yang baik atau dikenal dengan attitude. Yang ketiga yaitu adanya modal pendidikan atau knowledge. Dan yang keempat yaitu adanya kedudukan di masyarakat atau dikenal dengan social system. Dan untuk kriteria yang kelima yaitu adanya budaya yang terjadi di antara komunikasi tersebut. Nah, contohnya, saya berikan contohnya ya. Jadi seorang atasan akan lebih dihargai ketika ia berkomunikasi jika seorang atasan ya atau kita sebut saja komunikator memiliki attitude atau sikap yang baik disertai dengan pendidikan yang dimiliki dia yang cukup. Selain itu juga ia pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada atasannya. Nah, itulah yang dinamakan social system. Kemudian ada budaya yang terjadi di suatu perusahaan itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih komunikasi verbal dan nonverbal itu? Jadi komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung, baik tulisan ataupun lisan. Contohnya seperti wawancara, diskusi, seminar atau webinar gitu ya, dan kegiatan surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui isyarat, bahasa tubuh, simbol-simbol, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu 2 contoh perbedaan kebudayaan yang terjadi di dalam komunikasi nonverbal khususnya di dunia atau dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi contoh pertama yaitu kontrak bisnis. Maaf ya, kontrak bisnis. Jadi selain memengaruhi etika bisnis, konteks budaya juga memengaruhi hukum yang berdampak pada kegiatan komunikasi. Misalnya kontrak bisnis ini. Jadi setiap budaya ya pasti memiliki sikap atau pandangan yang berbeda-beda terhadap kontrak bisnis. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu protokol bisnis. Jadi dalam komunikasi bisnis lintas budaya ya sudah jelas protokol bisnis memengaruhi bagaimana seseorang melakukan kontak, berpenampilan, bersikap atau berperilaku dan lain sebagainya. Jadi setiap budaya tentu memiliki protokol bisnis yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Taufik Azhar Lubis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.